Sama yuk, kita bawa hati kita pada Dia. Kita naikkan ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang mempesona hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama naikkan lagu ini dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, Dia sungguh ajaib. Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, Katakan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. saudara sekalian, Tuhan itu tidak punya kewajiban untuk memberkati kita, tapi Dia memilih untuk memberkati hidup kita karena kita berharga di matanya. Amin. Anugerahnya mempesona hidup kita semua. Berharga di mata-Mu Tuhan, Mari sama-sama katakan, anugerah-Mu cukup bagiku. kita berharga di matanya. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mari sama-sama angkat hatimu, katakan, Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Cukup bagiku. Jesus. Cukup bagiku. Mari sembah Dia. Terima kasih buat anugerah-Mu
Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau Mari sama-sama katakan lebih sungguh dari hati kita. Ku mau selalu, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. mari nyatakan dari hatimu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di Sekali lagi katakan, mata-Mu. ku mau selalu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi, katakan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Wow. Karena bukan kuat dan bukan gagah kita, semua oleh karena Roh Kudus yang memampukan kita semua. Amin. Yes. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu, Yesus. Hey. Sama-sama yuk. Bukan kuat gagah kita. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu, Yesus. Ku dimampukan, amin. Denganmu. Denganmu ku dilayankan. Yeah. Segala perkara dapat ku tanggung Amin. dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Come on church, be excited. Come on, clap your hands for Jesus. Come on, hey, come on UCC. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kuasa-Mu, Yesus. Ku dimampukan.
dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. ku berjalan dalam terang kasih. You see people, come on say. Segala perkara dapat ku tangguh dalam Yesus yang memberi kekuatan. Berikan kemenangan
pujiannya ya. Semangat karena kita dapat jaminan dari kemuliaan menuju pada kemuliaan berikut yang lebih besar. Amin. Yes. Wow. Mari nikmati hadiratnya terus. Datang pada Dia dengan hati yang rasa hati yang lapar dan haus. Datang pada Dia, masuk press on dalam hadiratnya. Masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam dan tenggelam bahkan hanyut dalam hadirat kekudusannya. Come on, church, sing it. Holy, holy, holy. Holy. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Come on, say hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Come on, say. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Come on, church, sing it. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb?
Mari sembah. Yesus, You are the center of our worship, the Lord, to the Most High. Mari mengalir. How great You are, Lord Jesus. Mari nikmati hadirat-Mu. Masuk lebih dalam lagi. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. From my heart to the heaven, come on. Jesus be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about You. Yes, Come on. it's all about You. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about You. Yes, it's all about You. Jesus at The center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, You're the center. Everything revolves around You. Jesus, You at the center of it all. Mari nyanyikan lagu ini. Jesus be the center of our life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Every knee will be bowed, every tongue will confess you, Jesus. Jesus, come on, say Jesus. Jesus, come on, call his name. Jesus. Come on, call his name, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Come on, call his name. Jesus. 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 Come on, call his name. Jesus. 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 I want you. Jesus. 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 Come on, say it from my heart. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart To the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from you. my heart. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart From my heart. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Thank you, Jesus. Yes, God. Jesus be the center of my life. Amen, Lord. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus. Cuma Yesus yang harus jadi pusat dalam kehidupan kita. Percayalah, segalanya akan berakhir di dunia ini pada waktunya. Endingnya hanya kita bersama dengan Dia. Pastikan your family, your career, pastikan your ministry, apapun, pastikan pusatnya cuma Yesus. Only Jesus, only Jesus, only Jesus, only Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saat mari ucapkan syukur. Come on church, ucapkan syukur buat kebaikan Tuhan di hidupmu.
Bapa ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, bisnis kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Kami serahkan kepada Tuhan yang mampu mengatasi segala yang tidak mampu kami kerjakan. Thank you Jesus for your presence. Thank you Holy Spirit. Thank you Father. You are here with your people. Kamu bersama dengan umatmu pagi hari ini. Terima kasih. Kami mau duduk diam sebentar untuk dengarkan pesan Tuhan. Bicara buat kami Tuhan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami supaya kami ngerti. Kami enggak memaksakan kehendak kami, tapi kami mengerti kehendak-Mu atas hidup kami apa. Your will be done in our life. Your will be done in our family. Your will be done in our career. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Not my will, not my will, but your will, Jesus, in our life. Oh, Jesus, Jesus. Saatnya kau bicara, kami siap. We open our heart to you, Jesus. Speak to every heart here. Bicara buat kami siap untuk mendengar Tuhan. Alam namamu kami berdoa, mengucap syukur semua. Yang menikmati hadirat Tuhan, yang menikmati kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Yes, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kiri kanannya, oh hari ini keren banget. Bilang kiri kanannya hari ini keren banget. Oke. Yes, sebelum kita sama-sama belajar hari ini, saya minta coba sebentar bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri. Saya beri waktu sekitar 1 menit untuk saudara bersalaman dulu sama sebelah kiri, sebelah kanan, coba. Oke, yes, say bless buat mereka, say bless, oke. As a family, right, oke. Wow, yes, oke, yes, udah ya, udah, oke, yuk. Hari ini kita mau belajar nih sesuatu yang penting ya. Oke, sebelum kita akan sama-sama browsing seseorang yang udah saya invite. Tapi sebelumnya saya mau ajak jemaat Tuhan untuk bisa mengerti bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Vegi boleh dibuka materi yang tadi. Oke, lihat. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 berkata demikian. Carilah pengajaran dan kesaksian. Sederhana ya, pendek ayat. Carilah pengajaran dan kesaksian. Oke, carilah apa? Pengajaran dan, pendek banget ayat ini. 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat 20. Firman Tuhan berkata carilah pengajaran dan kesaksian. Tuhan suruh kita untuk cari pengajaran dan kesaksian. Tapi naturally manusia seringkali cari apa yang Tuhan tidak suruh. Cari uang umpamanya. Ya kan? Cari apa? Cari kesuksesan, cari keberhasilan, cari kenyamanan. Cari apa? Normally. Karena kita manusia. Kita pasti cari itu, gak usah disuruh pun Cak. Tapi kalau Tuhan bilang carilah pengajaran dan kesaksian, maka kita harus melakukan ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara datang beribadah, carilah pengajaran. Carilah kesaksian. Teaching and testimony. Teaching and testimony. Ayat yang kedua, saya teguhkan. Next. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-16.
Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Lihat, ada kata yang lagi yang kita lihat sama-sama. Kesaksian dan pengajaran. Pengajaran dan kesaksian. Kesaksian dan pengajaran. Tahukah Bapak Ibu Saudara, enggak semua orang bisa hidupnya berubah karena pengajaran. Enggak selalu. Ada orang yang hidupnya berubah justru ketika waktu datang disambut sama asyir. Di depan. Apalah asyir cuma gitu doang, nyalam-nyalamin doang. Ada orang tertentu waktu lagi punya masalah berat. Gak ada yang nyalamin dia, gak ada yang nanyain dia. Gak ada yang peduli sama dia. Tapi asyirnya, halo Bapak, selamat beribadah. Tuhan Yesus beserta. Itu ternyata membuat hidup dia berubah. Yang tadinya mungkin dia pikir kayaknya udah hidup. Gak ada kelanjutannya, kayaknya gue selesai nih. Tapi begitu ketemu asyir, hidupnya berubah karena si asyir ini. Ada. Ada lagi yang hidupnya berubah bukan karena pengajaran. Tapi waktu lagi datang menyembah Tuhan. Dia dijamah, dia disentuh. Nggak tahu sama gue gimana, padahal gue tuh orangnya nggak pernah nangis loh. Gue tuh orangnya cool banget loh. Dari kecil diajarin, anak laki-laki nggak boleh nangis. Dia nggak nangis loh. Tapi begitu waktu lagi ada di dalam sebuah ibadah, tiba-tiba dia nangis. Waktu lagi nyanyi. Waktu lagi dia merasakan praise and worship. Ada orang yang hidupnya berubah karena dilawat ketika ada praise and worship. Ada orang yang hidupnya berubah karena ketika dia ikut sebuah retreat. Ada orang yang hidupnya berubah karena ada pendeta yang khotbah. Tapi ada juga loh orang yang hidupnya berubah karena dia dengar kesaksian. Ada orang yang berubah yang tadinya gila, kayaknya gue udah, gue kena penyakit berat nih. Kayaknya bentar lagi gue game over nih. Tapi begitu ketemu sama seseorang yang pernah mengalami penyakit yang sama. Terus ngobrol, buktinya sampai hari ini gue masih hidup. Semua itu karena kebaikan Tuhan loh. Lalu ngobrol, dia tanya bagaimana kesaksian hidupnya. Hidupnya berubah yang tadinya udah gue selesai aja. Gue bunuh diri aja. Udah gue check out aja lebih cepat. Nggak jadi loh. Gara-gara apa? Karena dia dengar kesaksian. So nggak salah kalau firman Tuhan bilang cari pengajaran. Tapi jangan lupa juga ada kesaksian Bapak Ibu Saudara yang perlu kita dengar. Nah next. Coba lihat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Kalau kita dengar, pengajaran. Tapi kalau kita lihat, artinya kita melihat kebaikan Tuhan. Kita melihat pertolongan Tuhan. Kita melihat campur tangan Tuhan di keluarga kita. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam keuangan kita. Kita melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kita ketika semua orang meninggalkan kita. Kita mengalaminya. So kita juga dikuatkan lewat testimoni. Itu sebabnya apa nih? Kita lagi ngedengerin orang testimoni ini. Kayaknya cuma testimoni dong. Hey, dengar. Kejarlah pengajaran dan kesaksian. Firman Tuhan katakan. Firman Tuhan yang suruh loh. Artinya kita harus belajar untuk membuka diri juga terhadap kesaksian. Terbuka juga terhadap pengajaran. Karena ada orang yang senang testimoni aja. Tapi gak suka sama pengajaran berat. Tapi ada orang yang senang sama yang berat. Nah ini baru gue makan nih. Tapi begitu denger testimoni. Itu cuma kumpulan pengalaman-pengalaman doang. Loh kita harus combine Bapak Ibu Saudara. Karena gak cukup cuma pengajaran. Gak cukup cuma revelation. Tapi juga ada dikatakan testimoni. Karena testimoni itu juga bisa menguatkan, dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Yang percaya katakan amin. So amin dengan firman Tuhan ini? Yes. Nah yang terakhir. Coba lihat. Ini. Teaching itu melepaskan knowledge
and revelation. Pengajaran itu melepaskan pengetahuan. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Lalu apa? Revelation. Oh ada ya ayat firman Tuhan yang bilang. Yesaya 8 ayat 20, Yesaya 8 ayat 16, Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Oh kejarlah pengajaran dan kesaksian. Bahkan menyimpan kesaksian ini. Materaikan pengajaran ini. Oh baru tahu selama aku Kristen ada ayat itu ya Pak? Ada. Itu sebabnya kenapa pada saat kita beribadah kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kita combine. Pengajaran ada. Tapi testimoni ada juga. Itu sebabnya ya sebulan sekali adalah kita bikin momennya itu testimoni. Sebenarnya dulu udah ada sih 7 minute. Itu adalah salah satu bentuk untuk kita memberikan space untuk orang bisa testimoni tentang pengalaman hidupnya. Kesaksian bagaimana dia ditolong oleh Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Pengajaran melepaskan knowledge, melepaskan revelation, pewahyuan dari Tuhan. Tapi kalau testimoni beda. Kesaksian itu melepaskan apa? Pengalaman, experience. Oh ada ya orang yang mengalami ya firman Tuhannya berat banget. Tapi ada ya orang yang sudah melakukannya. Bagaimana pengalamannya? Ternyata ditolong Tuhan. Ternyata diperhatikan Tuhan. Ternyata jalannya gak buntu. Kayak yang buntu. Tapi enggak, ternyata Tuhan buka jalan. Nah itu dia. Jadi hari ini saya mau pastikan gereja Tuhan di tempat ini balance. Gak cuma pengajaran doang. Saya bilang kiri kanannya, jangan jadi orang yang egois. Coba bilang, jangan jadi orang yang egois. Sadar gak kita kalau datang ke sini suka egois. Ini hamba Tuhannya terlalu rumit nih. Gue gak ngerti dia tuh ngomong tuh. Terlalu banyak ayatnya. Tapi sementara ada orang yang levelnya. Dia bilang begini, ini baru gue makan ini. Karena banyak ayat yang mendukung apa yang dia sampaikan. Ada orang yang gak suka dengan testimoni. Pada hari ini kalau saudara merasa teaching kadang-kadang terlalu berat. Ada banyak orang yang begitu kita panggil Kowi. Waduh makan banget. Tapi ada yang respon juga ke saya. Aduh kak kalau dengerin Kowi lama. Aduh ayatnya banyak. Aduh durasinya. Aduh berat. Nah karena setiap kita di sini levelnya beda-beda. Tapi saudara kita itu cuma sebagai contoh. Saya ngomongin ada yang gak suka. Ada yang gak suka. Koci terlalu banyak. Ada juga yang gini. Gue mah koci banget lah pokoknya. Praktis, simple, sederhana. Ada. Itu sebabnya kita harus balance. Katakan balance. Karena kunci kehidupan adalah keseimbangan. Gak mojok terlalu ke kiri tapi juga ke kanan. Hari ini kita akan mendengarkan testimoni. Testimoni caranya gampang. Ada bisa satu orang cerita dari awal sampai akhir. Tapi ada juga dibikin seperti talk show. Ditanya. Nah itulah beberapa metode untuk kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman dari seseorang. Hari ini sudah hadir bersama-sama dengan saya. Yaitu seseorang yang luar biasa menurut versi saya. Karena pada saat saya ketemu. Wah gila nih orang. Aku lagi pelayan di sebuah gereja. Dia main biola. Gila nih main biolanya keren banget ini orang. Saya gak tahu siapa dia, saya gak tahu siapa dia. Saya cuma ngomong aja. Itu tadi yang main biolanya keren banget. Dari situlah akhirnya terkoneksi. Dan saya mencoba untuk menghadirkan apa yang saya rasakan. Supaya bisa dirasakan juga oleh jemaat. Siapa dia? Saksikan video klip berikut ini. Iya, oke. Hari ini saya akan ditemani oleh Ika untuk kita sama-sama browsing kira-kira siapa dia, seperti apa hidupnya dan belajarlah ya. Saya punya prinsip belajar dari orang hebat itu biasa. Tapi kalau Anda bisa belajar dari orang yang biasa, berarti Anda yang hebat. Bilang kiri kanannya, Anda orang hebat. Bilang kiri kanannya, Anda orang hebat. Oke? Yuk. Saya panggilkan Ika juga Marcella boleh hadir bersama-sama di sini. Boleh kasih tepuk tangan.
Ya, Marcella ini dari Jakarta, Bapak Ibu Saudara ya. Oke, terima kasih. Akan duduk di sini bertiga. Ika, Marcella di tengah deh boleh. Oke. Yes. Oke. Marcella udah kirim, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa dia, siapa dia. Kerjaannya apa aja. Saking banyaknya. Aku udah kirim juga ke Oden juga. Dan ini orang lihat, ini dia main di mana aja ya. Tapi kita akan squeeze aja dari sekian banyak. Main di Mercedes-Benz, main di perusahaan ini, perusahaan itu banyak banget Bapak Ibu Saudara. Boleh kalau mau ditampilkan untuk sambil nunggu. Nah ini lihat nih, ini lihat. Mungkin bisa ini lihat ya. Aduh, Mercedes-Benz. Apalagi Living World, Suzuki Frong, Java Jazz, Erwin Gutawa. Apalagi nih. Wah, jadi Tiago, Xiaomi, Suzuki. Inas, Suzuki lagi, Ducati. Pastor, Apa? ini bukan iklan. Bukan. Udah gak usah dibacain perusahaan. Ya kira-kira lah gitu loh ya. Ini luar biasa banget. Ini 2024 ke 2005. 2025. Sebelumnya ini nih. Ini udah sampai habis kita waktunya kalau cuma ngebacain doang. Intinya Ika, yang Ika catat gimana Kak? Ini orang. Saya lebih tertarik sama yang ini sih. Tapi Yang mana? coba dikeatasin dulu. Nah, sebelumnya lagi. Saya lagi. Nah, ini. Nah, ya kalau diperhatiin ya Kak Marcella ini nggak berhenti belajar ternyata orangnya ya. Bukan cuma pencapaiannya tapi sekolahnya banyak sekali Setuju. nih. Menarik sekali ini Atmajaya Catholic University Faculty of Medicine. Betul? Dokter ini tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Ternyata dokter juga. Oke. Terus ambil Di marketing ya Mas. Iya, Marketing di Prasmul, bener ya? iya, S2 saya marketing. Marketing 2 ya. Terus ada Master of Management di Ukrida. Hospital Management. Oh, Hospital Management lagi 3. Dan saya baru tahu ternyata di backstage tadi baru masuk lagi Fakultas Hukum. Bener ya Kak ya? Iya. Ya boleh duduk aja ini kayaknya. Boleh, nah, Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum katanya dapat Fakultas Hukum, dapat beasiswa? Ada Dari- beasiswa dari GMKI. GMKI. Katanya Wow, luar biasa. wah lumayan ya dapat Dapat. 15 juta. Pokoknya sampai lulus gitu kan ya. Partial beasiswa, jadi 15 juta udah lulus tuh magister. Oh. Wah, ini Kalau buat Keren. teman-teman nih yang mau ikut dapat beasiswa karena GMKI saat ini sedang menggalakkan program kerjasama dengan universitas memberikan beasiswa untuk yang beragama Kristen dan aktif sebagai kader, silakan join di GMKI. Kamu kader? Baru masuk kemarin. Kader Jadi, GMKI. Kader sebetulnya- lagi baru tahu lagi ini. Sebetulnya bukan, tapi saya berusaha bertanya bagaimana apakah ada cara lain. Lalu ditanya, kamu Kristen? Iya, saya Kristen dari lahir. Ya udah, minta surat rekomendasi gereja, akhirnya dikasih. Wah, bahkan dia sekarang menjadi host di acara di Halo TVRI, Halo Dokter ya. Halo Dokter. Nah, kalau yang masih ada siaran TVRI-nya kalau masih ada. Kalau ada ya. Kalau Jadi ada mungkin kita hari ini panggilannya dok. Iya, Dok. dokter. Jangan-jangan di rumah udah gak ada TV, Pastor ya. Dari Iya. tablet gitu nanti. Iya. Oke. Nah, hari ini akan kita browse siapa dia dan Ika kayaknya udah mulai tertarik sih ya. Kayaknya Iya. senada sama lu kayaknya sekolah terus. Apologet Lebih, sekolah. iya sih. Sekarang Ika Tidak menyerah. Soalnya sudah menikah ini buat yang single. Oh iya, benar. Tidak sudah ditutup, sudah ditutup ditutup. pendaftaran ya. udah Sudah menikah. punya berapa anak Kak? 2. Anakku ada 2. 2 ya. Jadi ibu rumah tangga, pemain biola. Sekolah nggak berhenti juga, itu bagaimana sih bagi waktunya ya, luar biasa. Tapi saya menarik nih, kan dokter nih Kak ya. Iya. Tapi kok biasanya orang dokter itu ya udah dokter aja sebagai profesi gitu kan. Kenapa memilih kok jadi violin? Setuju ya, karena untuk kuliah kedokteran pertama tes masuknya sulit, bayarnya juga mahal, minta ampun. Kalau nggak dipakai akan ditanya gitu ya, ngapain kamu kuliah dokter gitu. Jadi puji Tuhan saya mendapatkan suami seorang dokter ahli bedah. Dan beliau tidak mengizinkan saya praktek sebagai dokter umum, tapi lebih baik menjaga anak. Cuma karena passion saya memang bermain musik, bekerja, dan belajar, jadi masih ongoing sampai sekarang. Begitu. Wow, luar biasa. By the way nggak ada pemberontakan gitu maksudnya? Oh ada. Ada. Ya ada. Kayak gimana gitu, kayak dibatasi gitu. Aduh padahal gua tuh ya. Nah, Betul. ada gak sih? Kalau Ngerasa? dulu itu ya, kenapa sih? Bukan cuman gak boleh praktek dokter ya, even main biola pun misalnya. Ini saya diajak Erwin Gutawa ke Bulgaria, gak usah. Pasti awalnya begitu, gak usah. Ini saya diminta ke Bandung nih pelayanan nih, gak usah. Begitu, buat apa kamu capek-capek gitu. Nah kalau dulu,
ketika dibilang gak usah, saya akan bertanya sama Tuhan. Tuhan kenapa gak boleh? Tuhan tahu gak sih kalau gak boleh nanti yang maju orang lain. Saya bertanya terus, saya nangis. Sampai akhirnya depresi Bapak Ibu. Kita pertanyakan kenapa, bukan yang itu. Dan mungkin hal ini pun terjadi di Bapak Ibu, ada proyek ya. Bapak Ibu gak dapet, Bapak Ibu tanya, Tuhan kenapa? Saya udah setengah mati, saya presentasi di sana. Kenapa yang kepilih si Anu? Semakin dipertanyakan, Anda semakin depresi, semakin stres. Saya belajar tentang hal ini, saya diuji, apalagi dengan suami saya tadi ya. Makin kesini saya makin berserah sama Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau memang bukan jalannya, saya yakin, saya percaya. Tuhan telah menyediakan yang lebih baik dari yang ini. Dan itu terjadi saat ini sama saya, saudara. Oke, sebenarnya kalau diajak untuk main biola, musik sama Erwin Gutawa, siapa sih yang gak kenal Erwin Gutawa ya? Kecuali orang yang gak kenal tentang musisi atau musik, mungkin gak tahu ya. Ika tahu Erwin Gutawa? Pernah dengar? Musik Pernah? kebetulan. Iya, oke. Nah Erwin Gutawa tuh lumayan orang luar biasa banget, musisi terkenal di Indo, profesional. Ya kalau diajak ke Bulgaria sih kayaknya mungkin siapa sih yang gak mau ya. Tapi kalau maksudnya diajaknya cuma ke Bandung gitu, Bandung mah ngesot juga bisa kita. Aduh pastor jangan begitu. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan saya pengen deh pelayanan keluar kota. Saya pengen deh saya lihat tuh ya kan ada mentor saya Jason Irwan. Keluar negeri, keluar kota dibayarin gitu ya. Tapi kata Tuhan enggak, kamu bukan dibayarin. Nanti suami kamu akan ada event sebagai dokter bedah simposium. Kamu ngikut, ada gereja di sana. Gerejanya gak perlu bayar kamu modal sendiri. Kurang hebat apalagi Tuhan kita saudara. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aduh, padahal saya tuh yang ngundang dia tuh ngeri. Karena kan biasanya main di Erwin Gutawa berapa bayarannya gitu kan ya. Jadi aku kan nanya sama dia. Hari ini boleh nyicil katanya pastor. Boleh nyicil? Enggak, waktu itu dia ngomongnya bukan gitu. Dia bilang Billy katanya, Pastor nggak usah takut katanya. Enggak, ini masalahnya kan ya biar clear aja di awal kan barangkali gitu kan ya ada dusta di antara kita gitu kan ya. Diundang, ya kita sih bisa siapkan semaksimal yang kita bisa, betul gak? Tapi kan kita perlu clear di awal supaya nggak ada dusta. Nah waktu lagi aku nanya kira-kira kamu berkenan nggak untuk pelayanan seperti apa dibicarakan. Terus aku bilang ya tapi sebelumnya aku nanya kira-kira harus gimana nih urusan fee atau apa. Hah? Terus dia bilang begini, Pastor don't worry aku nggak cari uang di gereja. Anjay berat ini. Berat ini. Saya tidak cari uang di gereja, saya tidak cari penghasilan di gereja. Saya tulus, saya mau melayani Tuhan. Jadi luar biasa, menurut saya perlu diapresiasi, perlu ya. Boleh kasih apresiasi ya. Ya puji Karena Tuhan. jarang maksudnya yang kayak gini. Berili Kumau itu termasuk orang yang langka juga. Begitu ditanya cukup 1 botol aqua aja kak. Wah itu juga tuh luar biasa ya. Nah terima kasih, puji Tuhan akhirnya kemarin katanya ada acara PABI, Persatuan Ahli Bedah Indonesia, dokter kumpul semua di sini, dapat facility semuanya. Bahkan nyaris saya tidak ada effort sama sekali selain Hotel saya dibayarin, Oh. ya itu pun bintang 5. bintang 5. Ya, makan diajak makan keluar, mobil disediain dari hari pertama sampai ketiga. Kurang baik apalagi Tuhan Yesus. Bisa pas acara PABI dengan hari ini saya kesaksian di sini. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Wes luar biasa Tuhan Yesusnya memprepare segala sesuatu. Aduh thank you banget ya mau bersedia untuk ini. Nah, lanjutkan Ika, kira-kira Ya, yang mungkin tertarik pada apa? nggak sabar sebenarnya ya untuk mendengarkan, tapi kita save dulu kali ya main biolanya terakhir ya. Iya. Karena biasanya kan makanan itu terakhir yang enaknya ya. Jadi kita bukan Sedap. berarti ini nggak bagus ya. Nggak. Tadi menarik. Kisah pernikahan di Kana pun sama. Anggur terbaik tuh belakangan. Waduh, Ya, ini. Oke, kita nggak ngomongin anggur, tenang. Oke. Tadi menarik. Saya dengar kesaksiannya Kak Marcella sedikit ya. Boleh diceritakan tadi tuh katanya hampir depresi, bener ya? Iya betul, jadi boleh. waktu itu lagi pandemi, di mana semua orang suffering karena mereka nggak punya kerjaan, tapi tetap klien saya tuh kontak saya untuk main biola. Yes. Ya, kan dulu ada pernikahan boleh 30 orang begitu ya, tetap mereka butuh entertainment. Orang lain bingung. Nah kalau saya bingung nolakin job, alasannya karena suami saya nggak kasih. Mungkin beliau takut saya ketularan. Waktu itu ada bayi juga gitu ya. Saya depresi dong, saya tanya Tuhan, saya pemain biola. Kenapa saya nggak bisa keluar sekarang? Maunya tuh apa sih? Saya konsultasi ke teman saya ya, hamba Tuhan. Ini kenapa jadi begini? Saya nangis gak karuan-karuan di kamar belakang tuh ada ranjang tingkat. Saya ngumpet gitu di bagian bawah, saya nangis gak karuan. Dia bilang gini, kamu sabar katanya. Ya,
suatu hari nanti kamu ke luar negeri main biola. Ah lu bohong aku bilang gitu kan. Yang bener gitu loh, orang sampai berbulan-bulan kita di rumah, betul ya saudara-saudara ya. Ada yang sampai bercerai gitu kan, saking udah lu lagi, mana gak ada duit kalau dulu kan ya. Untung suami saya masih ada kerjaan dulu. Udah, saya gak percaya sih, tapi ya udahlah disuruh sabar, oke saya sabar. Saya sampai konsultasi ke psikiater kan, kenapa jadi begini gitu. Enggak, kamu cuma butuh teman ngomong, ya sudah. Saya belajar dari kejadian itu, lain kali kalau ada kejadian di mana keadaan tidak sesuai dengan harapan saya dan juga mungkin teman-teman, serahkan sama Tuhan. Karena yakin pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Amin. Ada yang lebih baik yang telah Tuhan sediakan buat kita. Amin. Wah gitu ya, itu depresi ya. Yes. Akhirnya tapi udah ke luar negerinya udah? Ke luar negeri saya habis itu, percaya gak percaya ya. Kemana tuh? Ke Bulgaria. Ya itu tadi yang ditawarin sama itu. Ke Bulgaria saya seminggu dibayarin, makan dibayarin sama duta besar dijamu kayak keluarga sendiri. Kemudian saya ke Malaysia, itu juga sama duta besar dijamu. Kemudian saya ke Singapura, itu luar biasa sekali penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus. Mantap, luar biasa. Ini tapi by the way Ika, ini pengen tahu nih dia bisa sepinter ini main biola. Iya. Kira-kira gimana Ika? Benar, sampai menang-menang banyak ini ya. Ini kalau saya baca ya, ada yang menang juara 1 ya kayak tahun 93 bener ya? Zaman dulu waktu masih kecil ya. Oh, Usia wow. berapa? Waktu itu usia berapa? Sih itu bukan 93 ya, 93. kayaknya umur 93 10 itu begitu. first winner solo violin competition. Ya itu dulu ada di Surabaya ya. Waktu 2006 di second Moci winner Putra juga. Iya. Ya. Wow. Ini gimana perjalanan belajarnya berarti Iya. ya? Bener. Ini tuh gimana sampai, kan ada banyak pilihan, bisa drum, bisa keyboard, terus kenapa jadi biola? Terus siapa ini faktor penentunya sampai bisa, apa ini memang pilihan kamu sendiri atau ditentuin sama orang tua atau bagaimana nih? Dulu orang tua saya, papa saya itu pengen banget bisa main biola. Tapi karena asalnya dari kota kecil di Jawa Timur, Pasuruan, tidak ada guru biola yang proper. Jadi dilihat dari 2 anaknya saya punya talent gitu ya. Dipaksa lah, zaman dulu ya orang tua mana ada, orang tua penuh pengertian, lemah lembut itu boro-boro ya. Adanya kita disabet, ini ketawanya lebar. Ini banyak luka batin, tolong dilayanin pastor ini yang ketawa lebar ini. Siap. Ya, oh, latihan biola, udah latihan belum? Udah gitu, tapi bohong. Di belakang dibisikin sama mama saya kan, belum latihan. Masuk kamu ke gudang katanya. Dikunci dong saya di gudang. Ada tikus lewat, mana gelap asli, serem banget, nangis saya di situ pastor. Akhirnya dikeluarin sama mama saya. Nah, kalau ngelatihan dipukul pastor. Abis saya deh pokoknya deh. Kalau adik saya lebih parah lagi, dicubitin sampai biru. Dulu awalnya tuh dipaksa. Nggak ada kepikiran, oh ya someday kamu bisa main biola sampai keliling dunia. Cuman karena main biola doang, nggak ada kepikiran seperti itu. Jadi meskipun keras, saya mesti bilang terima kasih buat papa saya. Udah maksa. Ya mungkin untuk bapak ibu di sini ya, kalau ngeliat anak saya sebenarnya ada bakat tapi kok dia males, silakan dipaksa tapi penuh kelembah lembutan, tolong disesuaikan dengan zaman ya. Karena anak kita sekarang gen alpha, gen Z mungkin pendekatannya agak beda. Saya yakin ibu dan bapak sudah bergereja di sini pasti punya hikmat dan kebijaksanaan untuk mendidik anaknya. Itu adikmu juga sama biola juga main? Adik saya kebetulan kurang berhasil ya. Kurang berhasil, tapi dipaksa juga waktu Dulu itu? dipaksa sih, main cello dulu. Oh, Nah cello. kalau saat ini mengelola toko ban mobil. Oh iya, jauh banget ya sih ya? Jauh. Jauh. Orang ya. tua punya sih. Iya. Tapi kalau dalam konteksnya Marcel, jadi kalau hari ini ada anak-anak yang pernah dipaksa sama orang tuanya, Jangan kepahitan ya. ya ternyata paksaan orang tuanya membawa dia ke Bulgaria. Siapa tahu di sini ada yang dipaksa, mungkin bukan ke Bulgaria ya, mungkin siapa tahu ke Afrika Selatan, kan kita nggak tahu juga ya. Tapi harus bersyukur juga, karena seringkali dipaksa sama orang tua, didisiplin sama orang tua, seringkali loh ya, nggak selalu. Seringkali itu membawa kebaikan buat kita yang kita pada suatu hari nanti kita syukuri itu. Kira-kira gitu gak sih? Betul, setuju. Jadi dari usia berapa? Saya dari usia 5 tahun sudah mulai pegang biola. Nah itu pilihanmu atau ditentukan sama apa? Tentu saja tidak pastor Tentu ya. saja Teman tidak. saya dulu main ke taman, main ke mall. Saya pulang sekolah cuma tahu latihan biola. Oke. Sekuper itu dulu. Dan sekarang papi masih ada? Papi masih ada, sehat. Sehat. Ya. Papi bangga dong lihat lu. Pastinya. Gila. Mimpi gua nggak tercapai, anak gua dong yang. Sebenarnya saya adalah mimpi orang tua saya yang tidak tercapai. Kalau mama saya dulu karena masih WNA mau masuk ke UI itu tidak diterima. Kalau mau masuk masih ya. Oh. Ya, kemudian saya jadi dokter gitu ya. Dan papa saya pengen jadi pemain biola.
gak berhasil, ada saya gitu. Jadi puji Tuhan, haleluya. Istri WNA? Istrinya papi itu Pastor, WNA? oh. Istrinya Dulu kan ya zaman PP 10 nggak boleh kerja kan, masih WNA. Kalau tidak jadi WNI, Anda tidak boleh kerja, Dari tidak boleh China nih? sekolah. Dari China maksudnya? Kalau kakek buyut ya, terus kan dagang di sini kan dulu kan. Oke, Iya. siap. Oke, berarti pokoknya dipaksa sampai akhirnya ikut kursus jadi akhirnya. Sekolah Iya, saya khusus. les dengan almarhum Adi Dharma Wijaya, tapi saya tidak pernah mengenyam pendidikan formal untuk musik begitu. Wow, gak formal aja itu pencapaiannya banyak ya. Karena gini ya Kak, setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada ayatnya tuh. Apapun juga yang kamu kerjakan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Ada yang tahu dari ayat berapa? Ini ada hadiah nih. Hadiah dari Jakarta. Angkat tangan. Ini baru Silakan. kali ini nih ada narasumber sampai bawa hadiah loh. Ada yang tahu nggak ayat berapa? Coklat loh. Tuh, Angkat Coba, tangan. coba. Oh, iya. apa? Ayo jawab, di mana ayatnya katanya? Ya tahu, ayatnya dari Alkitab. Gila namanya juga ayat, bos. Ayat 23. Kalau setiga ayat 23. Oh, Benar nggak? Benar nggak? benar. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Oh tenang, masih banyak. Ada 5 ya. Katanya banyak ya. Ada 5. Waduh. Itu Bapak Pesternya lupa mungkin ayatnya, mau dicari dulu atau gimana ini? Oh udah. Enggak, benar. Kalau Oh, iya, setiga ayat benar. 23, benar. Gue bukan ahli Taurat tapi anyway ya. Kalau diralat ganti orang nih kasih kadonya, enggak ya? Enggak, udah aman Oke. pokoknya. Oke Kak, mau tadi menarik ya, di tengah dalam situasi depresi, terus tiba-tiba ada semangat, kan menyemangati, itu kira-kira perjalanannya sampai akhirnya, oh ya punya keberanian, punya mengatasi ya, bisa dibilang conquer depresi itu bagaimana kira-kira? Makanya itu perlunya kita sebagai orang Kristen yang dekat sama Tuhan. Kita kan bisa dengar suara Tuhan ya. Kalau udah deket tuh Tuhan akan ngomong bukan tentang cuma hidup kita. Saat ini saya tuh bisa nih ya. Kemarin malam baru kejadian. Baru ketemu sama orang dari pabrik obat kan ngajak makan ya. Istrinya datang. Saya lihat ini istrinya tuh mendung banget mukanya. Kayak berbeban berat gitu. Saya tanya, kamu ada masalah? Dia mulai terbuka cerita gitu ya. Terus Tuhan bilang ini, kamu doakan dia. Ini gimana Tuhan? Oh ya saya masih ulur gitu ya. Oh jadi masalahnya ada apa? Dia belum terbuka, saya tahu. Masalahnya di keluarga. Dia mulai cerita. Iya anak saya satu di Tangerang yang kecil. Yang gede ada di Garut sendirian. Ya, rumah saya di Bandung, mertua saya di Bandung. Yang kecil mau masuk SD. Kan masih sekolah, nggak ada yang jaga katanya. Nah suami saya itu nanti sebentar tugas di Banjarmasin, sebentar tugas di Jakarta, sebentar ke Gorontalo, saya sendirian katanya. Kamu doa buat dia, Tuhan doa ini. Tanya lagi nih, beda server lu gitu kan. Kamu doa, boleh bu, saya doa buat ibu. Saya tanya gitu, boleh katanya. Saya peluk dong, saya doain dia. Dia nangis. Sampai segitunya jadi saya titip pesan buat Bapak Ibu ya. Tolong hidup dekat dan intim dengan Tuhan. Karena Anda akan jadi alat Tuhan. Amin. Kita semua hidup di dunia ini. Pasti ada maksud dan tujuannya. Saya ketemu Bapak Ibu hari ini tuh bukan cuma kebetulan. Karena iseng hari ini saya mau ke UCC terus tiba-tiba ketemu Marcella, enggak. Ada message dari Tuhan yang mau disampaikan, saya titip pesan. Tolong hidup dekat dan intim jadi dengan Tuhan. Jadilah berkat buat orang banyak. Itu aja sih. Wow, luar biasa. Ini kayaknya satu orang ini ada aura profetiknya nih kayaknya. Iya. Aku rasa ya. Bisa gitu taat aja. Begitu Tuhan ngomong udah taat aja. Bisa gitu ya maksudnya. Bisa maksudnya at that moment gitu. Maksudnya nggak direncanakan. Tapi ternyata Tuhan bisa pakai di momen itu gitu loh. Ya kita nggak tahu ya. Mungkin pada saat didoakan mungkin dia punya pengalaman tersendiri. Apa yang dia lihat dia rasakan. Seperti yang tadi dikatakan, apa yang kita lihat, yang kita rasakan, bagaimana mungkin kita tidak berkata-kata. Jadi, ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, profesi apapun, tadi udah pesannya penting banget tuh. Miliki keintiman dengan Tuhan. Ya, kalau Tuhan kasih di hati saudara berbicara sesuatu, untuk lakukan buat orang lain, let's do it. Jangan tunda, jangan ragu. Lakukan aja, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, kita jadi alat, jadi tangannya Tuhan. Untuk bisa menyembuhkan, memulihkan orang.
Yang percaya katakan amin. Amin. Gimana kalau melihat dengan situasi kondisimu dulu sama sekarang? Pernah gak kepikiran mana mungkin sih Tuhan pakai orang model gua gitu? Oh iya, dulu saya banyak dosa, saya nakal. Saya orang entertainment which is banyak banget godaannya. Kalau nggak hidup dekat dengan Tuhan, aduh bisa hancur banget itu. Tapi karena saya diminta untuk melayani di gereja JC3 di Jakarta Utara, Sunter. Saya diminta untuk hidup kudus, hidup dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup sebagai pelayan itu disorot. Jadi apapun yang kita lakukan bisa terima kritik gitu dari orang luar. Saya nggak berani main-main sama hidup saya sekarang. Oh. By the way, kan pernah cerita juga ya, bahwa lu sempat pengen bunuh diri. Itu pengen bunuh dirinya kenapa? Karena saya kan orangnya suka tantangan, saya suka hal baru, saya suka ketemu orang. Nah di saat itu tidak bisa keluar dan gak bisa main biola. Jadi saya merasa kenapa sebenarnya saya tahu itu ada kesempatan tapi saya gak bisa keluar. Sampai terakhir yang saya jadi host Halo Dokter, itu pun masih gak dikasih gitu sama suami saya ya. Karena bukan dia jahat enggak, tapi memang tipikalnya suka ibu rumah tangga yang jaga anak di rumah. Kalau lu bisa cari duit terima kasih tapi tetap jaga anak, intinya begitu. Nah kemarin itu saya mau ya main di Halo Dokter gitu, apa jadi host, gak usah mau ngapain, emang lu dapet berapa sih? Tapi kan bukan itu yang dilihat gitu kan, experience, networking ya kan. Sampai saya nangis Tuhan, kok aneh sih Tuhan, kemarin saya dapat beasiswa hukum gak dikasih juga sama suami. Kan katanya suami itu kepala rumah tangga ya. Kita harus nurut ya pastor ya. Kalau misalnya membedakan hal baik dan hal buruk itu mudah. Yang ditawarin ke saya baik semua. Jalannya kebuka semua. Mudah semua. Dapat beasiswa. Jadi host di TV. Kok suami saya masih bilang begitu? Tuhan gimana sih? Saya nangis itu. Pas lagi pelayanan saya bilang udah terserah aja nih mau bagaimana deh. Tahu gak besokannya ada wartawan. Marcella kamu jadi host ya? Iya tapi cuma TVRI. Saya mau nulis tentang kamu. Saya masuk media 2 kali. Dan itu saya affiliate dengan tempat saya sekolah ya, semua Atma Jaya, Krida Wacana, terus Ukrida, terus di Satya Wacana. Saya bilang sama semua prof saya terima kasih berkat lembaga pendidikan ini dan berkat bimbingan prof saya boleh masuk ke media. Dan itu kayaknya semua orang gegap gempita menyambut, oh ya Marcella you deserve it, maksudnya dengan semua perjuangan ini. Terus ya, oh ya sudah berarti memang dari Tuhan gitu maksudnya. Tapi akhirnya diizinin juga, atau ini curi-curi Untuk jadi saat ini host? Untuk saat ini belum ada pelarangan lagi, jadi saya mencoba untuk tidak membuka celah seperti berkarir tapi anak tidak diurus gitu, berkarir tapi tidak masak. Jadi setiap saat saya ada di rumah saya berusaha masak 3 kali sehari, masakannya bergizi, jangan pesan dari luar, begitu ya. Kalau ada suami mau pergi bawain makanan dari rumah gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak kena komplain begitu sih Pastor Waling. Berusaha menuntaskan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, juga wanita karir di luar, juga mahasiswa. Dan kebetulan untuk di Ukrida, Master of Management, Hospital Management, saya dibiayai suami saya. Saya berusaha semaksimal mungkin saya kerjakan tugas dari dosen, ujian saya kerjakan dengan baik. IPK terakhir saya 3,98 Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh luar biasa. Memang kalau lihat dari instastory yang aku follow ya, suka liatin lu tuh. Tiba-tiba lagi kuliah Zoom, ya kan? Gak berapa lama, tiba-tiba lagi ngurus anak. Tiba-tiba lagi masak. Wow, udah gitu ngerjain tesis, bukan tesis atau apa? Ujian? Tesis. Doain, baru tidur 3 jam. Tapi besok ternyata udah pelayanan. Wow, ini luar biasa, ini lumayan nih. Full banget nih activity-nya luar biasa. Enggak mudah sih. Jadi mahasiswa iya, jadi ibu rumah tangga iya, jadi istri iya. Berkarir. Jadi karir iya, jadi pelayan Tuhan iya. Wow. Semua numpuk jadi satu. Saya mau titip pesan untuk semua orang di ruangan ini, khususnya untuk ibu-ibu yang mungkin baru melahirkan dan hidupnya berubah dari yang tadinya berkarir, full berkarir, Anda terima gaji, terima pujian dari bos, tiba-tiba harus mengurus bayi. Siapapun Anda, ya,
itu adalah perubahan musim, enjoy the season, every season. Kalau ada masalah berdoa sama Tuhan, Tuhan bantu saya melewati musim ini Tuhan. Saya menyerahkan musim ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar saya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya saat ini Tuhan. Dan saya percaya ada waktunya di mana saya bisa berkarir lagi. Jadi jangan patah semangat ya buat ibu-ibu di sini. Dan untuk bapak-bapaknya mohon disupport. Kalau misalnya ibunya jadi lebih sensitif, mohon dipahami. Gitu pesan dari saya, Pastor. Ini profetik lagi nih mah. Gak ada di pertanyaan loh ini. Nah, ini kayaknya kita bisa diam dulu sejenak. Mungkin ada yang pengen bertanya. Ya. Ada yang mau bertanya, Ada ada yang mau hadiahnya di bertanya. sini. Katanya tadi Boleh. sih kalau yang mau bertanya dikasih hadiah Waduh, juga loh. dapat hadiah juga. Ada gak mau bertanya audiens? Yuk supaya nggak Silakan. cuman kita berdua yang nanya. Ada penasaran nggak? Ini luarnya bungkus coklat, dalamnya kunci mobil. Waduh. Oh. Waduh. Saya boleh bertanya. Ada yang mau Mau bertanya? ya? Yang mau bertanya. Mungkin ada beban dalam hidup, kali aja bisa konsultasi gratis hari ini, besok bayar. Oh. Ya, silakan. Konsultasi Ayo. gratis. Silakan. Ayo coba. Ya. Nah tuh dia, puji Tuhan Ibu mau bertanya. Ini kita kayak kurang Boleh nggak kerjaan dikasih? ya. Dan ada Boleh mic lagi nggak Dan bantu. untuk supaya bisa kedengaran. Nah, Boleh nggak menanyakan bagaimana cara mengatur waktu seperti itu ya, menjadi ibu rumah tangga, menjadi Mahasiswa. istri, menjadi mahasiswa, itu pasti kurang tidur ya. Mengatur waktunya seperti apa? oke. Minta 30 detik, minta foto katanya. Oh, Kalau minta duit nggak ada, minta foto walah, bisa. Ini kesempatan juga ini. Langsung ya siap foto. Ibu namanya siapa, maaf? Ibu Wan Mei. Ibu Wan Mei. Oh, Ibu Wan Mei. Luar biasa pertanyaannya, kita kasih tepuk tangan dulu Kasih dong. tepuk tangan buat Ibu Wan Mei. Terima kasih Ini kontribusinya bertanya. level pertanyaannya bikin saya mikir seperti sedang ujian tesis. Gimana nih Ibu Marcel? Wan Mei, memang yang pertama harus kita lakukan adalah membuat skala prioritas. Mana yang nomor 1 paling penting, lalu nomor 2, nomor 3. Setelah itu kerjakanlah sesuai urutan. Tapi dimanapun urutan itu berada, kerjakan 200% dari effort Anda. Itu yang saya kerjakan. Makanya kenapa saya sering kurang tidur. Dan saya tidak berani curhat ke suami saya, Pastor, kalau saya capek atau saya rasa mau pingsan. Karena gak boleh nanti, kan udah gue bilangin. Lo ngapain kerja di Saya situ? ngeli. Lo dapat apa? Lo ngapain kuliah lagi, kan udah gue bilangin. Apa tujuannya, lo mending cari duit sono, bukain gue usaha. Itu. Jadi yang terakhir itu, saking saya udah gak kuat ya, habis begadang bikin tesis, besokannya udah harus masak gitu. Saya mecahin telur, telurnya pecah ke bawah. Saya bilang saya udah gak kuat. Saya ke atas, siangnya saya masuk UGD, sampai segitunya. Oke. Jangan ikuti jejaknya ya. Terus sampai ke UGD sih berat. Ada lagi yang mau bertanya, mungkin anak muda di sini, kalian bisik-bisik saya lihat di belakang. Sambil menunggu silakan boleh angkat tangan. Kalau dibilang 200% saya mengalaminya. Saya cuma memberikan beberapa pertanyaan tapi dia selesaikan dengan baik, luar biasa. Bahkan saya nggak pernah minta narasumber yang diundang ke sini untuk bikin flyer, e-flyer, bahkan video nggak pernah. Ini bikin, Pastor aku bikinin supaya ada e-flyer bisa ditampilkan di Instagram, di UCC. Minta logo, minta logo nggak, minta apa alamatnya, di mana jamnya, sampai udah Pastor udah jadi, silakan boleh diupload. Luar biasa iya mah, ya nuki jarang ya. Sampai seminggu sebelumnya juga ada video lagi. Ini video, ini tadi yang bikin yang kita tampilkan tadi video opening Bumper ya. bumper. Ini puji Tuhan ya, masih ada staff ya puji Tuhan ya. Kalau nggak bisa kempor gila. Ada lagi Ada yang mau? lagi satu orang lagi mungkin. Luarnya coklat, dalamnya emas batangan. Nah, Mas Batangan. Oh Gisel, nah cocok ini sih Gisel. Bener, ibu Ko rumah Oci sama tangga. aku tuh kayak kurang kerjaan ya. Narasumbernya yang jalan-jalan. Narasumber ini aktif banget luar Ayo, biasa. Bang. Berdiri dulu Bapak. Oke. Kita sama, Ya. punya 2 anak, Yes. punya kerjaan. Ya. Bedanya suami saya LDR, kakak enggak. Hmm. Nah, saya mau tanya me time-nya ngapain dan Cengli. kadang kan kita ada rasa burnout gitu Betul, ya. setuju. Selain berdoa dan lain-lain, apalagi yang dilakuin gitu. Terima kasih Kak Gisel, pertanyaannya luar biasa membuat saya berpikir. Dan mudah-mudahan jawaban saya ini bisa menjadi jawaban atas semua kegalauan By the way, hari ini. ini cocok banget sih jadi hostnya Halo Dokter ya. Bener sih, nggak salah bener. Bener, nanti coba tonton. Tapi di sana agak sedikit lebih kaku, kagak bisa jalan-jalan bos. Soalnya kan ada kamera ya.
Cocok banget ini. Ya, silakan dijawab. Kak Gisel, saya so far belum pernah LDR yang lama. Paling pernah cuman 3 bulan waktu saya baru melahirkan. Dan itu saya cukup postpartum depression, untungnya bisa lewat. Nah mungkin untuk jawab yang LDR saya tidak bisa menjawab secara spesifik dan konkret, tapi saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman hidup saya. Me time saya adalah ketika saya belajar dan bekerja. Jadi mungkin buat sebagian orang ini absurd ya. Ya kebetulan saja pekerjaan saya menyenangkan, bermain biola, jadi host, banyak ketawa-ketawa. Tapi kalau yang pekerjaannya banyak di kantor, ya bisa saja burn out. Kemudian untuk belajar, buat sebagian orang belajar tidak menyenangkan, buat saya menyenangkan. Jadi mungkin saat ini kita lebih menghidupi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kalau diberikan pekerjaan yang bikin stressful, paling saya sarankan coba bersyukur. Tuhan terima kasih, saat ini saat yang susah. Saya masih punya pekerjaan, saya masih punya penghasilan. Tuhan Yesus terima kasih meskipun saya LDR, saya masih punya suami yang setia sama saya Tuhan. Paling dari saya sih itu Kak. Thank you. Luar biasa banget ini. Ya, ini kerasa aura D-nya kerasa nih kalau menurut saya. Dominan ini kerasa ya. Achieve, ya kan. Terus just info aja dari dominan intim stabil cermat itu orang D itu refreshingnya pada umumnya adalah melakukan kegiatan, itu releasing stress. Kalau orang S kan releasing stressnya adalah bobo. Itu orang S tuh, bobo ya. Nah kalau orang C baca buku ya kan ya, nonton film gitu. Orang I releasing stress ketemu orang ngocol, ngobrol sepuas-puasnya, curhat apa itu orang I. Orang D itu dia, makanya releasing stressnya ya bukan pada umumnya, makanya dibilang katanya belajar, melakukan kegiatan itu kan makin banyak kegiatan yang harus di-achieve, makin enjoy dia. Aku juga memang harus belajar untuk memahami ya, ada orang-orang tipe yang kayak begini ya. Ya gak sih? Aneh gak sih? Buat beberapa orang aneh. Ada gak yang mirip kayak dia? Yang releasing stressnya kalau makin ada banyak kegiatan itu stres gue jadi malah rilis. Ada di sini? Waduh. Pak Jendri. Oh luar biasa Pak Jendri. Mantap Pak Jendri. Oke. Kenapa ini? Tiba-tiba Saya dibantu dulu sama Bugem. ganti personil kenapa? Ganti Ada apa ini? personil dulu. Ada apa ya Kak? Saya Gak kaget apa-apa. soalnya. Gak apa-apa, tenang. Oke. Semuanya aman. Ini dapat kewahyuan ini Bugem. Ternyata narsumnya sangat mandiri ya. Luar biasa sampai bapak dan ibu tidak. Aku kira kamu Ditemani keluar diganti sama Bugem. Aku kira gitu. Enggak Pengennya ya? diganti ya, boleh nggak? Enggak. Enggak. Kamu tetap nemani di sini. Oke. Ini kayaknya kalau Bugem udah naik ke sini kayaknya ada banyak pertanyaan nih. Ada pertanyaan Bu? Servernya sama kalau menurut gue sih areanya tuh kerasa gitu loh. Hah? Enggak. Enggak tapi iya kamu tuh. Bukan, enggak maksudnya. Gimana? Enggak gimana? Ini dadakan, Dadakan? Ini enggak tidak ada dalam Di mana-mana skenario. tahu bulat itu paling enak digoreng dadakan Bu. Aduh, ada aja. Iya benar dadakan. Silakan. Ini lawannya I banget. Ya bisa sama Oci, bisa tak-tektokan. Kalau sama saya udah kamu ngomong aja. Gitu ya. Tapi intinya boleh nggak ceritakan if you know who you are, then kita bisa masuk ke dalam banyak hal dalam kehidupan. Ya. Maksudnya begini, karena Marcella itu tahu siapa dirinya dan tahu dalam artian gini ya, tahu dirinya, mengetahui diri itu kan perlu proses. Betul. Bukan langsung ya dalam artian itu. Setelah berproses mengenal diri, apa yang dari sini menjadi seperti ini, dari sini menjadi seperti ini, itu kan berproses. Iya. Makanya karena tadi poinnya, benang merahnya suka tantangan. Bukan itu Bu. Apa? Saya berserah sama Tuhan. Bukan. Tuhan mau bawa saya kemana terserah, Oh, tapi gitu. apapun yang Tuhan percayakan, ada ayatnya gini, setialah kepada perkara-perkara kecil, maka akan dipercayakan kepadamu perkara besar. Ada yang tahu dari mana? Ada Iya. coklat lagi. Kamu angkat tangan apa angkat ketek? Oh, enggak. Ada yang Coba. tahu? Nih. Coba ayo. Ayo. Ada yang tahu dari mana ayatnya? Masa gak ada yang tahu sih Pesta? Ayo. Ayo lo. Buka Coba. handphone ya, buka handphone. Boleh, hari ini boleh nyontek, besok gak boleh. Ayo silakan. Cari keywordsnya perkara kecil, perkara besar. Ada? Ada Ayo. yang mau Siapa? coklat deh, colek papinya deh. Cubit, Siapa? cubit. Siapa? Ayo. Nggak ada nih? Benar nggak? Lukas 16 ayat 10.
Betul. Luar biasa loh Ibu. Bapak ngantuk apa sakit kepala? Mau panadol? Enggak. Lagi mengingat. Bisa aja ngelesnya ya. Iya. Oke, jadi yang diharapkan apa nih? Oke, berarti kan luar biasanya firman tuh masuk ya, terinklinasi dalam hidupmu, oke? Dengan luar biasa kamu bisa, kalau ini cari Tuhan dong, deket sama Tuhan. Firmannya keluar, Kolose 3:23, setiap perkara kecil, kurang lebih saya bisa lihat bahwa ini profil orang yang never give up. Iya. Oke, never give up dalam kehidupan itu sudah itu dari kita manusianya, tapi itu kan anugerah. Betul. Iya. Tentunya karena Roh Kudus yang memberikan penerangan dalam hati dan pikiran membuat kita itu mengerti di musim apa kita sekarang. Iya. Saat depresi mendekat sama Tuhan, akhirnya Roh Kudus bicara bahwa hey, kamu bisa. Tenang, ada maksud yang lain. Stay, go, run, walk. Itu berjalan dengan begitu soft saya lihat dalam hidupnya Marcella. Enggak soft sih Bu. Oke. Nangis juga sih. Jelasin. Nangis Oke, juga, Silakan. So, apa yang paling tertangisi dan akhirnya awakening itu dapat gitu? Ya dulu yang pas awal-awal nikah kan memang nggak boleh ngapa-ngapain. Padahal saya tahu potensi saya apa, ya kan. Tapi ya memang Tuhan bukakan kesempatan buat saya dan sampai sekarang pun masih merupakan suatu pergumulan. Karena setiap kali ada kesempatan, the first word yang suami saya katakan adalah jangan mau ngapain gitu. Karena tidak sevisi dengan beliau kan. Beliau maunya saya bukain klinik. Kemudian beliau tinggal praktek, mungkin panggil orang untuk kerja. Jadi punya passive income gitu. Sementara for now, passion saya belum di situ gitu. Saya masih kepengen sekolah, saya kepengen bahkan ya pelayanan keliling dunia kayak begini. Sesimpel itu mimpi saya tuh begitu. Oke, berarti di sini ada challenge. Challenge untuk how you convince your husband untuk bisa akhirnya let you go gitu ya. Walaupun kayak ke UCC ini, walaupun dia bapi, saya punya teman bedah juga. Kemarin ketemu, ya ternyata suamimu bedah juga. Jadi, mereka berkumpul Ya, dia betul. cerita sedikit tentang sedang ngapain dan akhirnya nyambung lah gitu ya. Nah, bagaimana? Seorang istri ini kan nggak bisa ya cuma nerimo ya. Nerimo tuh bukan berarti memberontak juga tidak, tapi bagaimana yang paling susah itu kan menyamakan paradigm kita, maksud dan tujuan kita, kadang-kadang emosi kita untuk kita deliver kepada suami, kepada pasangan, dan karena ini perempuan ya, sorry nih, bukan yang suami-suami kelibas, tapi at least bolehlah ajarin kita sebagai wanita, sebagai istri, how to kita berkomunikasinya bagaimana. Oke, tadi kan kamu jaga ya, kamu set boundaries dalam artian gini, pokoknya aku boleh sibuk, tapi yang lain gak boleh keteteran. Dia everything itu kayak, kalau orang bilang first thing first, kamu gak first thing first lagi. Kalau bisa dipecah bodimu itu ya semua first gitu ya. Nah, bagaimana Marcella ini bisa mengkomunikasikannya kepada suami? Walaupun pertama, kayak tadi kan kamu berarti sudah mengenal suamimu dengan kalimat, pertama dia pasti ngomongnya jangan. So what next? How you communicate itu untuk jadi begitu itu. Walaupun di atas itu anugerah ya. Tuhanlah yang membuat suamimu berubah, memberi izin. Gimana tuh Marcella? Yang pertama bagaimana saya melihat sebuah tantangan. Kalau saya diberikan, buat saya dapat kesempatan itu tidak sulit. Karena orang tahu bahwa saya akan mengerjakan 200% dari effort yang saya bisa untuk setiap hal yang dipercayakan kepada saya. Tantangan saya adalah mendapatkan izin dari suami. Jadi kalau misalnya oke, kamu dapat kesempatan X, suami bilang jangan, berarti kan ada tembok ya. Mau ngapain gitu kan? Yang saya kerjakan memang mohon maaf Tuhan. Saya di sini nggak bisa jalan dong, ada tembok. Saya mundur, jauh saya lari, saya lompat. Dan justru tantangan itu bikin saya lebih ingin membuktikan gitu. Saya akan bertanggung jawab sama pilihan saya ini. Saya akan lakukan yang terbaik. Saya akan bikin kamu bangga. Itu yang saya lakukan. Kemudian untuk mengkomunikasikan ya saya coba bujuk rayu ya meskipun biasanya tetap tidak berhasil. Jadi mohon maaf memang saya ini agak pembangkang sih Bu. Kalau saya istri yang nurut saya nggak akan jadi semua ini di belakang nggak akan. Saya cuma di rumah masak jaga anak that's it. Ya, saya akan ngomong pelan-pelan Pi, mohon maaf ya saya izin sama kamu. Saya ada acara ini, saya udah mendoakan ini sejak lama. Kalau ini saya nggak ambil, saya akan menyesal seumur hidup. Saya omongin, terus memang awal-awal mukanya kaku, asem. Lama-lama dia udah capek sendiri Bu. Gitu sih.
Unik, unik. Unik sekali. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, Ya, silakan. Oke. Pas banget. siap. Masih ada satu ini. Vivi ya, kalau benar Vivi ya, Vi. Ya, oke Vi. Mau tanya aja sih, kayak saya ini kan masih single ya, Ya. saya tipe juga ngejar karir gitu Ya. tipenya. Yang saya amazed itu sebelumnya mungkin sebelum menikah kan Kak Marcella ini udah berkarir juga gitu Ya, ya. ya. Saya lihat dari kecil main violin, pendidikannya juga nggak main-main gitu ya di kedokteran kayak gitu. Kalau sekarang itu kan tantangannya adalah sulit untuk dapat izin Betul, dari suami betul. gitu ya. Tapi yang saya amazed itu gimana caranya Kak Marcella yang dulunya bebas gitu ya istilahnya untuk berkarir, untuk belajar apapun yang sesuai Kak Marcella pengen gitu ya. Lalu untuk memutuskan pindah ke apa ya, ke fase kehidupan lain yang nantinya Kak Marcella pasti tahu nih aku bakal dibatasi. Aku nggak tahu dulu. Gitu. Oh enggak ya? Karena Oh, waktu pacaran oke. saya itu zaman Ahok, Oke. saya tanya gini. Iya. Berapi-api tanyanya. Iya. Saya nanti pengen jadi menteri, bantuin Ahok kalau jadi presiden. Saya bilang Iya, gitu kan, iya. boleh nggak? Boleh, terus dia tidur gitu kan. Oh, Sekarang oke. boro-boro Bu, jadi menteri Bu. Iya, Saya benar. mau main biola di luar aja susah izin ya. Oke, maksudnya kan kalau kayak orang yang kayak saya nih, saya mikirnya sulit ya kayaknya untuk memutuskan untuk nanti menikah dengan pasti kan tadi ada kehidupan lain nih harus ngurusin anak Ya. segala macam atau mungkin tadi udah ketahuan suaminya nggak bolehin kerja kayak gitu ya. Nah, gimana sih untuk memutuskan pindah fase hidup dari yang bebas tadi untuk memutuskan oh aku siap nih untuk tantangan selanjutnya dengan Ini pertanyaan paling bagus sih so far. Karena sebenarnya saya nggak pernah siap untuk itu. Saya nggak pernah siap untuk Berat. tiba-tiba mengurus anak. Gantiin popok setiap hari, merah ASI, stres karena ASI nggak cukup, berat badan anak nggak cukup, itu sampai bayi saya kuning masuk ke NICU 5 hari, nggak ada orang yang siap. Jadi yang pertama harus kita lakukan dengan penuh kesadaran sebagai anak Tuhan, pilihlah jodoh yang tepat. Jangan cari jodoh di klub, cari jodoh kalau bisa di gereja. Jangan cari jodoh yang tidak seiman, cari jodoh yang seiman. Jadi seorang istri itu harus diperjuangkan sama pasanganmu. Jangan mau ya kita datang ke klub kita mabok, dibawa pulang sama dia dibungkus besok dilamar, iya gitu enggak. Itu enggak akan tahan lama. Ya kalau misalnya pasanganmu beda agama ya, ke gereja yuk. Biarin aja dia bertahun-tahun ke gereja sampai login sendiri. Karena Anda akan lebih berharga buat dia. Itu dari saya. Nah kemudian samakan visinya, ngobrol dulu. Yang nanti aku masih pengen kerja nih. Kalau misalnya kamu kerja bisa hire nanny dong. Bisa hire ART dong. Gak perlu nyuci sendiri dong. Ya kalau bisa hire chef sekalian, kalau gajimu besar aman di rumah kan. Gitu ngobrol, boleh nggak yang kalau kayak gini. Kalau dia bilang enggak, aku maunya kamu di rumah aja, aku yang cari uang. Enggak salah, tapi sesuai enggak sama passionmu jaga anak di rumah, sesuai enggak sama passionmu, nggak usah pakai pembantu, urus rumah tangga sendiri lebih enak, lebih privacy. Sesuai enggak sama passionmu, dari tiba-tiba kerja di perusahaan, tiba-tiba nyapu ngepel setiap hari, itu harus diobrolin banyak hal. Jadi jangan cepet-cepet nikah, ya pendekatannya harus lama, dan pacarannya di gereja aja udah paling benar. Bawa ke sini, bawa ketemu Pastor Oci. Sampai gue dipromosiin. Luar biasa. Aduh luar biasa banget. By the way, terakhir sebelum taruh main. Pengalaman apa yang paling berkesan di hatimu, di mana Tuhan itu nyata banget dan tolong banget hidup lo? Untuk sekarang ya saya merasa saya dekat banget sama Tuhan. Saya dekat sekali sampai bukan cuma saya yang ditolong, bukan cuma saya yang dibukain jalan gini. Tuhan tuh kayak ngomong begini nih, kamu pengen sekolah, ini jalannya, ini ada beasiswa. Ini yang sudah kamu doakan 10 tahun, go for it. Saya sekolah magister hukum, saya kepengen lama udah 10 tahun lalu, dibukain sekarang jalannya sama Tuhan. Kamu pengen nge-host di TV, ini saya bukain jalannya. Kamu pengen tampil, kamu pengen pelayanan. Ini saya bukain jalannya, saya sediain hotelnya. Saya gak akan ngerepotin gereja yang ngundang kamu nih. Saya sediain hotelnya, saya sediain mobilnya. Sampai seperti itu Pastor. Jadi dekatlah sama Tuhan. Tiap hari baca firman meskipun hidupmu sangat sibuk dari pagi sampai malam, nanti lembur, sempetinlah 10-15 menit every day. Kalau gak baca firman kita gak tahu mana suara setan, mana suara Tuhan. Gitu. Wow. Cool. Wow. Terberkati. Terberkati ya. Kali ini kita bertemu dengan seseorang yang packagingnya luar biasa nih. Kita bisa rasakan kayak ada api gitu ya. Kayaknya. Kan biasanya yang air gitu, yang tenang. Ini api gitu. Kita rasakan.
Saya mau ambil waktu sedikit ya, semenit 2 menit untuk berdoa buat Marcella. Setelah itu kita izinkan untuk Marcella kasih kasih persembahan ya. Bukan buat kita sih sebenarnya. Sebentar, buat Tuhan. Pastor, ini Gimana? coklatnya masih ada nggak? Ini Bugem sudah Itu di bertanya. kantong isinya handphone sama dompet saya, ada yang mau? Dompet saya. Kalau gitu kita kasih kehormatan untuk Bugem yang berdoa. Iya dong. Doain Marcella. Sweet aja lah, sweet. Enggak usah. Aku nyerah kalah aja kalau urusan sweet. Siapa yang mau terakhir makan siang aku doa aja. Oh. Mari kita berdoa, Yuk, kita kita. angkat tangan, kita nggak usah berdiri, mungkin kita angkat tangan. Yes. Mari kita arahkan tangan. Silakan Bapak. Yuk, mari kita berdoa. Iya, I'm with you. I am with you. Roh Tuhan menyala-nyala di dalam hidupmu. Amin. Kau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Apapun tantanganmu, apapun yang ada di depan, Tuhan menyertai engkau. Amin. Kadang kau harus melewati api. Ya. Kadang kau harus berlawanan dengan air. Melawan arus tidak mudah. Seperti Paulus mengalami onak di dalam daging. Engkau pun akan memikul salib ini. Dan percayalah bahwa kekuatannya ada di dalam kau. Penghiburannya ada bersama-sama di dalam kau. Semakin hari engkau akan dibawa semakin mengenal Dia. Perjumpaan, pengenalan, pengalaman bersama Tuhan makin hari makin dalam. Seperti kirbat hidupmu di hadapan Tuhan diperluas, diperdalam, dibawa masuk ke dalam rencananya yang besar dalam hidupmu. Jadilah setia kepada apa yang sudah Tuhan nyatakan. Roh Kudus di dalam kau senantiasa membukakan banyak hal lewat pikiranmu, lewat hatimu. Percayalah, tangkap itu baik-baik. Pekalah, sensitif dengan apa yang Roh katakan di dalam kau. Dia akan memegang tanganmu, menopang kau melewati segala sesuatunya. Engkau akan memberi pengaruh buat lingkunganmu. Amin. Berdampak. Amin. Buat kota, bahkan bangsa ini akan melihat seorang wanita yang akan menolong generasinya untuk masuk pada musim yang bangsa ini akan lewati, yang bangsa ini akan harus lewati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Marcella. Percaya, Tuhan ada di dalam kau. Kuasanya akan termanifestasi di dalam hidupmu. Kasihnya akan termanifestasi dalam hidupmu. Hati yang lembut jagalah itu. Hati yang sensitif dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang akan Tuhan bawa engkau makin lagi jauh ke depan sana. Percayalah, percayakan hidupmu total kepada Tuhan. No matter how much the cost, no matter the risk for your life. Percayalah, siaplah untuk menjadi martirnya Tuhan. Siaplah untuk menjadi martirnya Tuhan. Engkau sudah sacrifice segala sesuatu, membalancing segala sesuatunya dengan begitu luar biasa. Engkau layak dipakai Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi.
kasih. Terima kasih. Kau kepunyaannya, Amin. kau kesukaan Tuhan. Tuhan melihat hidupmu. Elroy, engkau melihat Tuhan dan Tuhan memandang kau. Yes. Dia Allah yang Elroy. Sinar kemuliaannya terus akan terpancar dalam hidup. Bersiaplah. Selalu menjaga hidupmu dengan baik. Amin. Dengan tepat. Sesuai dengan kebenaran firman. Berjalanlah di dalamnya dan percaya Tuhan menolong, memimpin. Apapun yang kau butuhkan, dicukupkannya. Karena dia Allah yang sumber segala sesuatunya. Dia memampukan kau. Dia pegang tanganmu baik-baik dan kuat-kuat untuk kau. Karena sesungguhnya bukan kau yang berperang. Dia yang berperang buat kau. Amin. Dia berperang buat kau. Jadi kesaksian buat dunia ini. Dia pakai untuk menjadi saksi buat banyak-banyak orang. Yes. Bawa banyak orang juga yang belum percaya menjadi percaya. Belum percaya menjadi percaya. Percayalah bahwa suamimu menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Amin. Untuk kau bawa. I pray Untuk kau for bawa. him. Yes. Untuk kau bawa. Kau yang akan menguduskannya. Kau yang akan menjadi salib. Dipikul baik-baik. Dan suatu hari nanti Roh Kudus mengubahkan hati, pikiran suamimu untuk percaya. Yes. Lebih menyerahkan hidup bahkan untuk Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Damai sejahtera menyertai engkau. Hatimu penuh dengan sukacita. Damai sejahtera ada di dalam engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Marcel akan menyatakan ekspresi kebaikan Tuhan dalam hidupnya dalam bentuk permainan biola. Silakan kita nikmati bersama-sama. I love your voice. You have led me through the fire in a darkest night. You are close like no other. I love you as a father. I know you as a friend. I have lived of the goodness. Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life
Tuhan, siang hari ini kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu Tuhan senantiasa selalu baru dalam hidup kami dan sempurna pemeliharaanmu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tetap ada dalam hidup kami, yang mengawal hidup kami dan membuat kami tetap ada di dalam jalan-Mu. Engkau dimuliakan di dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu. Engkau ditinggikan dari semua karya yang kami buat bukan untuk kami. Karena pusat hidup kami cuma Engkau Tuhan. Makasih. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai di hari ini. Kami gak mau komplain sama Tuhan. Kami hanya mau belajar nurut, ikuti kemanapun Tuhan mau bawa kami. Kami mau menjadi pribadi yang menghormati Tuhan dalam hidup. Tidak ada kemuliaan bagi diri kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada kehormatan bagi diri kami. Kehormatan hanya bagi Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. You are the owner of our life. You are the creator. Thank you Jesus for everything. Thank you for your word. Thank you for the testimony from Marcella. We believe that you will use Marcella to be a light of the world. Dimanapun Tuhan tempatkan dia, jadi terang di dunia ini, di dunia entertain, di dunia apapun. Kami percaya rencanamu belum selesai, masih terus diupayakan buat dia. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Boleh kasih apresiasi buat Marcella. Thank you Marcella.